Selamat malam sahabat Koplar. Hari ini tim Polsek Koplar turun ke lapangan memantau langsung kondisi Karangasem air pekan yang selama ini dilaksanakan. Kami hadir di sini biar mengetahui denyut nadi yang ada, bagaimana UMKM bergerak, bagaimana hiburan bergerak. Untuk berikutnya kita akan mencari narasumber dari pelaku UMKM sendiri. Silakan. Ini ada pelaku-pelaku usaha ini sudah mulai bergerak. Sosis bakar. Yang menarik di sini adalah ayam bakar. Ini ayam bakar, ini ayam bakar. Ini ayam bakarnya. Ini bakarnya laris manis. Bu, gimana Bu? Kami Bu? Asli bareng. Ganti ruginya waktu tahun baru sama minggu kemarin. Oh iya. Kemarin, maklum lah. Bagaimana keberadaan Karangasem air pekan? Ya, sangat membantu bagi pelaku UMKM-nya. Katanya akan ditutup nih Bu, gimana Bu? Jadi kalau bisa jangan, malah ditambah harinya kalau boleh. Oh iya, ditambah hari. Oke Bu, terima kasih. Bu siapa? Bu Naya. Nah ya, oke. Terima kasih Bu. Jagung bakar. Jagung bakar, jagung bakar. Nah, katanya yang paling laris biasanya sini meguling. Beguling ini. Ini beguling ini selalu. Masih ada, Mak? Masih ada pesanan, Mak? Ngalit. Bulan mekelung udah kan? Baru buka. Dari awal. Yang tutup yang sedang ada kegiatannya. Oh, artinya bisa berkegiatan juga. Ya, sangat-sangat banget. Nah, bersih, Mak. Oke, Mak. Makasih, Mak. Dari peninjauan kami ke muasasan kuliner, rata-rata berharap bagaimana Karangasem air pekan ini tetap berlanjut. Mereka meyakini berkat kegiatan ini, berkat effort ini, usaha mereka yang dilakukan sangat laku, dalam artian pertumbuhan ekonomi mereka sangat ada. Bahkan para pedagang berharap jam dari Karangasem akhir pekan itu bertambah, bukan lagi seminggu sekali. Bisa misalnya di hari minggunya pun juga ditambah menjadi minggu malamnya itu. Sekian laporan dari Koplar. Terima kasih. Tadi kita sudah meninjau langsung bagaimana pelaku UMKM Karangasem dalam mendukung Karangasem, kegiatan Karangasem air pekan. Kebetulan kali ini saya bertemu langsung dengan koordinator bidang UMKM, kebetulan juga tim Hali, Bupati bidang UMKM. Beliau adalah Kadek Yuda Asmara. Pak Kadek, bagaimana perkembangan UMKM setelah adanya KAP ini, Pak Kadek? Ya, terima kasih Pak Tut. Nah, jadi perkembangan selama launching Karangasem air pekan, trennya sangat bagus, di mana dari awal kita launching kurang lebih ada 60 peserta UMKM. Per hari ini, per hari kemarin, data kita menunjukkan peningkatan sangat signifikan, di mana jumlah peserta UMKM sudah bertambah dari 60 orang menjadi 200 orang. Itu pun diiringi dengan omset yang terus meningkat, di mana di awal kita launching, saya ingat betul juga dengan tim kita evaluasi di sana, omset awal kita pada saat launching itu kisaran 50 sampai 60 juta. Jadi per kemarin, per tanggal berapa ya, sebelum tanggal 31 Desember kemarin, kalau tidak salah laporan dari sekretaris Asosiasi dari Pedagang Kuliner di Karangasem air pekan itu
melaporkan jumlah omset penjualan hampir menyentuh angka 200 juta. Jadi per minggu, per Sabtu trennya sangat bagus. Kedepannya untuk UMKM ini apakah dibiarkan stagnan seperti ini akan ada perubahan? Ya, jadi kita semakin hari atau semakin berjalannya Karangasem Akhir Pekan selama ini, kita tetap ada evaluasi. Di mana evaluasi yang kita lakukan dengan cara mengumpulkan pedagang-pedagang. Jadi kita per 1 bulan sekali mungkin kita ada evaluasi, yaitu kopi darat lah istilahnya. Jadi kita menampung aspirasi juga dari pedagang-pedagang yang sudah berjualan di sini. Nah, kemungkinan nanti selanjutnya kita juga melalui evaluasi dari panitia bakal ada perkembangan mungkin dari sisi tempat dan juga fasilitas-fasilitas yang akan diterima oleh peserta UMKM itu sendiri. Baik Pak Kadek, terima kasih Pak Kadek. Terima kasih. Ya. Demikian tadi peninjauan kami, peninjauan langsung terhadap UMKM lokal Karangasem yang mendukung kegiatan Karangasem Akhir Pekan. Tapi nanti akan kita bahas lebih luas terkait dengan apa sih Karangasem Akhir Pekan itu. Kita akan refleksi ulang. Mari kita menuju podcast kita on the spot. Nah, ini ruang podcast kita. Yeay, ada Pak Wakil ternyata di sini. Terima kasih. Nih tim kami. Ada Ode juga di sini. Tim kita mana tim kita? Nah, itu gelap-gelapan dia. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Salam Koplar. Episode kali ini berbeda dari episode sebelumnya. Kalau sebelumnya kita laksanakan di studio Koplar sendiri, tapi kali ini kita akan berada di luar studio. Dan episode kali ini juga kita kehadiran seorang teman untuk mengisi acara ini. Dia adalah Gede Suartawan. Om Swastiastu. Deh, kira-kira apa yang kita bicarain deh hari ini deh? Ya Bli, terima kasih banyak. Hari ini kita ada di Jalan Petran, Bli ya, di jalur 11. Di jalur 11 ini, Bli, setiap malam minggu selalu ramai, Bli. Tapi masyarakat Karangasem itu belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya yang ada di jalur 11 ini. Kira-kira kita ngobrolnya dengan siapa yang lebih tepat untuk membahas ini? Gini, Bli. Hari ini kita sudah kedatangan 3 orang yang menjadi inisiator dari program Karangasem Akhir Pekan. Yang pertama ada Bli Nyoman Celawas, yang kedua ada Bli JUD, yang ketiga dengan Bli Sombi. Terima kasih Sliman, Gus Ode, Gus Sombi. Deh, sebelum kita membahas ke tema ini deh, kita kayak perlu ulik kembali sesuai dengan tema kita, refleksi Karangasem Akhir Pekan deh. Bli dengar cerita ini bahwa panggung besar ini dibuat bukan semata-mata didesain sebegitu saja. Bahkan dari obrolan kecil yang ada di ruang kecil, sudah itu meluas. Terjadilah panggung ini. Kabarnya juga, Bli, dari obrolan itu
sisa 2 gorengan tuh nggak ada yang berani ambil katanya beli. Ini yang kita bahas nih. Lucunya di sana kayaknya beli. Ini bagaimana selanjutnya? Barangkali kita di awal kita berbicara dulu. Paman, Siap. Bliman, apa benar Bliman? Karangasem Air Sepekan ini apa benar serius digarap nih Bliman? Apa hanya sekedar saja sudah itu viral diseriusin? Bagaimana sih ceritanya? Tolong diceritakan bertiga, Bliman, Gosode dan Gosombi, bagaimana sih ini terjadi sehingga terjadi panggung besar Karangasem Air Pekan ini? Saya dulu ya. Ya, Bliman dulu. Terima kasih Om Swastiastu, pendengar Koplar ya. Mudah-mudahan semakin keren ya Koplar di Seantero, Karangasem dan Bali. Kalau bisa menasional ya. Baiklah, terkait dengan ide awal dari Karangasem Air Pekan, kami semua mana berani tidak serius ya. Idenya, konsepnya, kemudian tulisannya jelas serius ya. Kalau kemungkinan masyarakat melihat kami kurang serius, itu memang karakter kami ya. Tidak dab-dab gitulah ya. Tapi selesai ya. Poinnya adalah konsep Karangasem Air Pekan ini kami bersama berdebat panjang ya. Kemasannya bagaimana, keberlanjutannya bagaimana. Setelah form semua, baru kami berani memulai. Karena masa nasib Kabupaten Karangasem, rakyat Karangasem tidak diseriusin ya, tidaklah. Serius banget. Serius banget, betulan ya. Ya. Tapi dengar-dengar ini proses ini terjadi bukan semata-mata ada perpindahan kepemimpinan baru Karangasem. Katanya zaman KNPI sudah dibahas ini ya. Bagaimana itu, Gus? Izin menambahkan, tadi memang ide ini dari Ketua KNPI periode 2016-2019 dan kebetulan juga beliau Bupati Karangasem sekarang. Ide itu, kemudian ada Gosode juga saya selaku sekretaris, beliaunya selaku Wakil Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Jadi mungkin Pak Bupati sekarang atau Gosode-nya pernah tersesat di Jogja mungkin. Atau pernah menikmati suasana Jogja. Bisa jadi itu. Jadi beliau punya ide untuk bikin panggung yang otomatis nanti menarik para UMKM lokal. Artinya di Jogja ini inspirasinya? Nah, Oh, enggak ya. idenya meniru Jogja gitu sebenarnya. Kita tidak malu untuk mengakui bahwa Jogja itu hidup ketika perekonomian UMKM-nya maju. Gitu. Ada seniman-seniman juga lokal. Inspirasinya dari Jogja. Jalan Malioboro itu kira-kira. Ya, Malioboro. Jadi beliau jadi ketua KNPI tidak bisa untuk menelurkan ini. Nah, kebetulan beliau Bupati ingat lagi dengan suasana Jogja itu. Nah, kita mendapat perintah untuk melaksanakan ide itu. Digodoklah itu. Nah, mungkin Gus Ude bisa menambahkan. Silakan ya. Dia yang punya pengalaman juga, dia yang getol juga gitu. Harus jadi gitu. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Ya, seperti yang dikatakan Gus Sombi, Pak Mancelos, artinya KAP ini inspirasinya memang dari hasil kita tersesat di Jogja. Kita bawa sampai Karangasem, kita ngobrol, sampai akhirnya kita dilaksanakan KAP ini di bulan apa ya? Juli. Di bulan Juli 2025. Itu juga berkat dorongan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tentunya. Sehingga launchingnya 2025. Jadi setelah launching langsung ngegas. Ternyata sampai hari ini kami tidak menyangka di luar ekspektasi kami. Sampai dari awal mungkin yang ikut hanya 30 pedagang, sampai sekarang berapa ya? Ratusan lebih. Udah ratusan. Artinya panggung KAP ini artinya ruangnya anak muda melakukan berkreativitas, tempatnya pelaku UMKM meraih rezeki,
dan tempatnya masyarakat Karangasem untuk mencari hiburan. Kan gitu. Barangkali bisa gini Pak, Bliman Celos, Gosode dan Gosombi juga. Apa yang paling membuat membingungkan dari acara ini, menyusun acara ini sebesar ini? Ada nggak yang mana yang paling susah sekali, misalnya ngatur pedagang kayak ngatur setiap penampil-penampil yang ada di sana? Di mana sih kira-kira yang paling membingungkan untuk mengaturnya? Saya ya pengalaman dari sejak awal ya kita bersyukurlah para pedagang, pengisi acara, teman-teman yang terlibat, disiplin ya. Yang membingungkan cuaca aja sebetulnya. Kalau cuaca kayak gini, mana bingung kita ya sudah mandiri. Termasuk pengisi acaranya juga sudah mandiri. Makanya kegiatan CAP ini sebetulnya nirmodal ya. Jadi beberapa kali penyelenggaraan sama sekali kita tidak bergantung dari APBD. Malah dari awal start di awal itu ya. Sama sekali tidak bergantung dari APBD. Kemudian karena semakin besar baru kemudian di APBD perubahan disupport untuk sound system dan lighting ya. Hanya itu, yang lainnya tidak ada. Artinya jadi tadi disampaikan sebetulnya ada 4 ya, mengintegrasikan 4 case ya dalam satu lokus dan waktu ya. Waktunya di hari Sabtu malam, tempatnya di Jalan Veteran. Apa itu 4? Yang pertama tadi hiburan. Yang kedua ajang talenta anak muda Karangasem, dapat tampil, dapat dilihat, mempertebal mental keartisan kan gitu ya. Kemudian yang ketiga tempat UMKM untuk berjualan ya. Yang keempat sebagai ajang promosi daerah Kabupaten Karangasem. Karena kan yang kesini pasti selfie lalu diupload dan seterusnya. Jadi kita sekali gerak dapat 4 target ya. Hebat nggak itu ya? Yang terutama yang siswa-siswa ini Paman, yang dulunya mereka menari di sekolah hanya tampil di perpisahan sekolah Paman. Sekarang dengan adanya CAP ini bisa tampil mereka di sini. Tampil dan dilihat oleh masyarakat lebih. Iya. Ini juga sebagai bagian dari refleksi kita dari perjalanan CAP sampai detik ini. Kenapa saya ingin memberikan ruang refleksi? Karena ada pergantian tahun. Meskipun CAP sendiri keberadaannya belum ada setahun. Perlu kita refleksi di sini adalah pelaksanaan sudah berhasil. Yang kedua, bagaimana penampil sudah bagus, termasuk UMKM-nya sudah tertata. Kita berharap gitu loh, ke depannya bagaimana UMKM di Karangasem termasuk penampil-penampil yang ada di panggung besar ini bisa mandiri, Paman, bisa mandiri. Bibit-bibit seniman lah yang terlahir dari CAP ini Belia. Oh tadi juga belum terjawab itu. Yang nggak berani ngambil godoh itu di mana sih itu kejadiannya? Dan sama siapa aja sih waktu itu gitu loh? Itu lucu itu ceritanya. Kamu beli mana? Kalau masalah makanan mungkin Gusode yang bisa jawab. Karena acara KAP ini, terutama malam minggu ini, menjadi ajang petualangannya kita ini, yang doyan kuliner ini. Iya, kulineran bisa keliling gitu. Karena setiap malam kita saking bingungnya mau cari makan di luar di mana. Nah itu juga salah satu alasan. Kenapun CAP berhasil, tak terlepas dari sorotan jujur aja, ada juga suara-suara miring di luar sana bahwa CAP mengganggu ketertiban umum. CAP bagaimana juga mengganggu lalu lintas. Bagaimana menyikapi ini, Gus? Suara-suara miring itu mungkin Beli Nyoman bisa menjawab, Gus juga. Harus kita masyarakat biar tahu bahwa CAP bukan dalam artian mengganggu ketertiban umum, bagaimana membangkitkan UMKM kita. Kemarin juga ada isu Beli. Pedagang yang UMKM yang jualan di sini dari luar Karangasem Beli. Gitu isunya Beli. Nah, ini menarik. Ini kita bedah deh. Iya. Sekarang lah sama ininya langsung. Biar nggak liar lah istilahnya di medsos bilang ini bilang itu, kita tanya langsung Beli. Mungkin saya jawab yang
punya gede dulu ya. Pedagang Karangasem yang berdagang di KAP ini murni itu tidak ada. Karena pendataan memang melibatkan dari Disperindag. Disperindag. Ya, salah satu persyaratannya adalah punya NIB. Jadi nomor induk berusaha. NIB. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya tempat usaha yang sudah jalan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa KAP ini untuk UMKM itu bukan semata-mata untuk kejar omset. Enggak. Hanya tempat promosi sebenarnya awalnya. Promosi bahwa mereka punya jualan seperti ini, hasil karya mereka masing-masing yang berjualan di tempat A gitu, seumpama di jalan Untung Surapati. Nah, ajang KAP inilah dipakai untuk media promosi. Jadi kecil kemungkinan untuk dagang dari luar Karangasem untuk bisa berjualan di sini. Kita tidak menghalangi ya, tapi namanya orang berdagang atau apapun, tapi kita memang memprioritaskan untuk UMKM di lokalan Karangasem. Kabar juga pedagang yang ada UMKM ini sudah settingan Gus, benar itu Gus? Nah, itu pentingnya saya dengar, oh itu udah setting pedagangnya, dipilih yang cantik-cantik gitu misalnya Gus. Benar nggak itu Gus? Itu ada ya? Beli, nanti cari datanya ya beli ya. Ya, yang cantiknya yang mana gitu beli. Emang sih dagang-dagang di sini banyak yang cantik. Wah, Tapi tidak itu. ini bocoran nih beli. Kita murni serahkan ke Disperindag gitu. Mungkin yang tadi terkait bisikan luar, suara-suara dari luar itu yang membilang bahwa ini mengganggu tertiban, seperti apa Bliman? Begini, tentu apapun yang kita bikin, istilah apa, kali bengkah beten biu, gumilinggah jak liu, apa, wenten kene, wenten gitu, gitu ya. Jadi prinsipnya begini, bagi yang merasa terganggu di malam minggu dan di hari minggu pagi ya tentu ya kami mohon maaf lah, berikan kesempatan kepada UMKM hanya ya di malam minggu dan di minggu pagi. Setelah itu pakai saja lagi kan gitu. Itu pun tidak full satu hari. Ya, hanya beberapa jam. Tapi walaupun demikian, jika tetap masih merasa terganggu, ya tentu kami mohon maklum lah, mohon maaf lah ya. Bukan berarti apa kami akan tiadakan ini, tidak ya. Tolong dimengerti lah ya, supaya semua apa pelaku-pelaku kebagian di jalur sebelah sini. Ya. Tapi secara pribadi, Pak Man, saya sebagai masyarakat Karangasem sebenarnya senang, Pak Man. Senang ya. Artinya ada keramaian seperti ini. Ketika tidak sama istri, kita bisa lihat ya pemandangan ramai lah istilahnya ya. Sekarang ini ada perubahan pola hidup masyarakat Karangasem deh. Kalau tidak malam minggu ada di sini, mereka nggak lengkap deh. Iya. Yang emosi tadi itu nggak ada teman malam mingguan mungkin. Ya, kayaknya begitu kayaknya beli. Canda sebentar ya. Mungkin kita gini deh, kita rehat dulu sejenak deh, sambil menikmati jerukin. Iya. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Gus Ode, panggung Karangasem Akhir Pekan sering disebut itu sebagai panggungnya anak muda. Saya tergelitik, apakah anak mudanya yang siap pentas atau disiapkan panggungnya dulu Gus Ode? Bagaimana kolaborasi ini Gus Ode? Saya rasa anak muda Karangasem memang dari dulu sudah kreativitasnya sangat luar biasa. KAP itu salah satunya tujuannya untuk sebagai wadah untuk menampung kreativitas mereka, tempat mereka mengekspresikan dirinya, mengekspresikan kreativitasnya di panggung KAP ini. Dan tentunya di panggung KAP ini didukung oleh UMKM itu. Jadi mereka tampil itu tidak usah lagi
sudah pasti rame untuk menyaksikan mereka berkreativitas. Tidak usah bayar penonton lagi. Untuk ada musisi bayar penonton. Jadi ini udah saling isi. Mereka tampil di KAP sudah pasti rame pengunjungnya yang menyaksikan penampilan mereka. Malah ada penampil-penampil dari luar Kabupaten Karangasem yang banyak ingin mengisi acara di KAP ini. Oh, iya. Karena mereka kekurangan juga panggung di Iya. daerahnya. Perlu juga gini Gus Ode, untuk mengisi panggung KAP sendiri, sejauh ini kan kita lihat hanya melibatkan siswa. Ya. Apakah tidak diberlakukan nggak? Di sini kan banyak komunitas Gus Ode. Iya. Komunitas seni kita banyak, malahan Minaan Gus Ode juga banyak. Kita juga punya band beliau. Ya, kita juga punya band. Kita nggak pernah diundang ya. Iya. Kita diundang. Tiap dengar musik di jalur beli meronta beli. Iya, jiwa musisinya meronta beli. Koplar masih bantang, kita punya itu. Kita nggak pernah diundang ya. Iya. Jadi panggung KAP ini tidak hanya untuk Siswa atau sekolah. Jadi umum pun bisa mengisi kegiatan di panggung KAP ini. Malah kami sudah sampaikan ke sanggar-sanggar seni. Biasanya sanggar seni itu bikin kegiatan kenaikan tingkat ya. Kenaikan tingkat itu sewa aula, misalkan sewa banjar atau apa, itu mengeluarkan biaya. Mungkin untuk mendatangkan keramaian juga susah. Jadi kita sudah tawarkan mereka memakai panggung KAP ini untuk kegiatan kenaikan tingkat dan sejenisnya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini sudah terbentuk keramaian. Mereka tidak usah sewa tempat, tidak usah ngundang-undang penonton lagi, sudah pasti ramai menyaksikan mereka. Tidak hanya untuk musik aja berarti ini ya. hanya untuk musik. Berarti termasuk bondres, juga kebudayaan di kesenian juga bisa ditampilkan di sini berarti. Deh, kira-kira setuju nggak Deh? Biar panggungnya tidak terfokus di sana, perlu ada support itu loh. Misalnya semacam indie lah, tampilan indie di masing-masing spot. Biar artinya UMKM pun juga semakin ramai. Iya, banyak support yang bisa. Pernah lihat Jogja di TV lah istilahnya. Lihat di Malioboro di TV lah. Itu kan tidak hanya di satu tempat ada hiburannya. Di sebelah timur ada keroncong mungkin. Kalau di Karangasem mungkin di sebelah timur ada genjek. Ya. Di baratnya lagi ada kayak bondres penting gitu kan. Kan enak juga asal jangan tuakan aja lah nasinya. Pada prinsipnya kita open. Karena kita menyiapkan tempat itu loh. Dan kalau memang dilibatkan untuk mempersiapkan, kita akan persiapkan. Nah, tergantung sekarang siapa yang mau tampil. Terutama Koplar ini sudah menawarkan diri. Ayo kita siapkan nanti. Koplar Band. Yang lihat juga UMKM yang ada di sini tuh kebanyakan anak-anak muda kayaknya ya. Iya, banyak. Dari pelaku UMKM itu rata-rata ya usia produktif di bawah 30 itu lebih dari 60%. Artinya mereka mulai muncul ketimbang NIB-nya terdata, nggak tahu di mana usahanya kan kelihatan di sini ya. Barangkali gini Gus, ke depannya ya, mungkin KAP sudah berjalan sampai detik ini. Barangkali Beli Nyoman sebagai konseptor, Gus Ode sebagai komunitas, termasuk Sombi juga. Bagaimana sih perasaan ketika keberhasilan panggung besar ini berhasil dicapai? Bagaimana perasaan Anda bertiga ini? Sampai detik ini. Awalnya tertatih-tatih, sekarang bisa. Sudah dirasakan menjadi budaya masyarakat datang. Apa euforia yang Anda miliki terkait hal ini? Ya mungkin coba Gus Sombi. Oh, saya dulu ya. Dari obrolan Ya. seperti saat ini. Saya dulu ya. Kita mungkin makhluk-makhluk yang tidak pernah puas ya dengan pencapaiannya. Jadi di jalur 11 ya, Jalan Veteran bisa kita lihat faktanya ya, tidak pernah putus ya, setiap hari Minggu rutin ya. Di balik itu kita berpikir ya, masa Amblapura saja, aspirasi juga ada ya. Karena kalau dari Rendang nonton ke sini, dari Kubu nonton ke sini, kalau nggak sekolahnya tampil kan
Kasihan juga ya, apalagi selesainya jam 10 gitu, nanti nyampainya jam berapa ya. Kami sudah mulai berpikir ya, untuk juga kita putar di tempat strategis 2 kecamatan, ada 1 posisi gitu ya. Ini sedang ke arah sana di tahun 2026 ini ya. Ya, cuma mungkin nanti di awal-awal SDM kita fokus di tempat yang baru. Sebab di sini kan udah mandiri nih ya, sudah berjalan ya. Ada semacam Kap road to kecamatan gitu mungkin. Jadi kan tidak hanya Melapura yang butuh Ya. apa. Ya, semeton kita mungkin yang di ya plus. Tidak hanya UMKM di kota saja yang butuh event ya. UMKM di sana juga butuh event. Tidak hanya potensi-potensi talent anak-anak muda yang butuh panggung, di sana juga butuh panggung ya. Iya. Punya potensi. Ya. Kemudian sanggar-sanggar seni ya. Kan mereka perlu buktikan kemampuan seninya, mentalnya kan beda ketika ditonton oleh teman-temannya dengan ditonton oleh publik, itu kan beda itu ya. ada kebanggaan. Nggih. Timbang pas ulang tahun STT aja tampil itu kan. Terus ada cerita lucu nggak dari pelaku UMKM selama terjadi di sini? Misalnya apa kayak gitu loh? Cerita unik yang mereka lakukan. Ada mantan mungkin Yang jualan Mantan saya di luar semua. woi, ring. Oh. Karena saya sudah membantu bulan. Antara di luar jangkauan mungkin. Kalau cerita lucu sih, tiap hari kita menikmati kehidupan dengan kelucuan ya. Tapi kalau dari pedagang, cerita haru banyak. Berjalan sekitar 3 minggu, beberapa pedagang mungkin tahu inisiatornya siapa. Berapa ada yang deketin Pajlos, Yosode. Saya juga ketika belanja ke sana sampai tidak enak itu. Saking takutnya mereka, karena kebiasaan mungkin ya, takutnya mereka itu anget-anget tai ayam gitu. Tolong Pak ya dipertahankan Pak, ini sudah menjadi ajang rezeki kami. Ini menjadi kekhawatiran juga, Gus. Nggak bertahan sebulan deh. Iya. Sempat terjadi. Sampai kita makan dikasih gratis. Sebenarnya seneng sih gitu, tapi kasihan gitu. Kasihan. Kelihatan. Itu sebenarnya tidak ada gitu. Tapi cerita haru banyak. Tadi keinginan mereka, pemerintah daerah bisa support acara-acara seperti ini, walaupun mereka sudah mandiri. Nah, seperti disampaikan Pak Celos tadi, mudah-mudahan planning kita, Gus Udi ya, tahun ini bisa roadshow ke kecamatan, menginisiasi aja, dan mudah-mudahan seperti KAP di Jalan Veteran ini, mereka akan berdiri sendiri juga, mandiri. Itu sih sebenarnya. Dan KAP ini sering diplesetkan, Gus. Apa itu? Polisi Agung Permanen, benar itu? Polisi Agung Permanen, benar tuh, Gus? Sesuai tagline Kabupaten Karangasem ya. Jadi Karangasem yang agung. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Agung Permanen, benar itu? Tiba-tiba ada KAP itu loh. Jangan-jangan ini sudah permanen menjadi itu nama itu. Itu gini kira-kira ya. Kreativitas orang-orang yang berharap supaya permanen gitu kira-kira ya. Iya, positif aja ya. Iya, kepada netizen ya. Yang jelas KAP dari kita ya Karangasem Air Pekan, itu saja ya. Bagi yang lain mau bikin yang lain ya sepanjang santun, sepanjang tidak menyerang, tidak kebencian ya silakan saja ya. Yang sampai hari ini juga agak sedikit bingung Pak Man. Gimana bingungnya? Dari mana muncul nama Karangasem Akhir Pekan? Kenapa bukan Karangasem Malam Minggu gitu loh Pak Man? Nah, itu tidak mudah. Kita debatnya sampai ya lumayan urat leher itu
debat kita itu ya sampai sepakat Perkara nama. perkara nama ya. Karena kita punya ide masing-masing. Iya, Oh. punya ide masing-masing. Kalau saya karena ke Inggris-Inggrisan ya, Oh. Karangasem Saturday Night maunya gitu, biar kayak ada Inggrisnya gitu. Jadi Ke barat-baratan. jadi Ada nama-nama unik mungkin yang muncul sebelumnya. ya seperti tadi ya, apa itu dibilang ada juga yang punya malam minggu ya dan seterusnya ya. Teman-teman taunya kita kan setelah di depan di panggung ya. Di balik panggung itu kita tengkar-tengkaran nih. Jangan dikira Siapa yang paling otot? Dari bertiganya. semua tukang otot ya. Kadang-kadang Pak Yang jelas Ode senyum-senyum aja yang jelas. Jangan kira kita akur. di belakang panggung. Kecuali saat makan begitu. Kalau dari mereka mungkin saya paling kalem. Mainnya di luar. Terus dari perjalanan ini, apa yang kira-kira perlu dipoles untuk Karangasem Akhir Pekan ini, Paman? Pertama kita mudah-mudahan sudah kita mau menyediakan listrik ya. Kemarin kan masih pakai genset masing-masing ya. Jadi bunyi bising ya masing-masing bawa lalu mengganggu juga pengunjung segala macam ya. Lalu mungkin kita penataan parkir ya karena parkir kan masih di sana ya. Kita masih mungkin tahun 2026 ini kita akan bergerak ke arah sebelah ini parkirnya ya dan terusnya. Kemudian kalau dari sisi hiburan kita memang kan Mengalir aja ya. mengalir saja. Kalau hiburannya. Bahkan hari ini sudah antre ya. Ya, jadi yang mau ngisi itu sudah ngantre mereka. Nggak kebagian kita deh, nggak kebagian kita deh. Nggak kebagian. Koplar nggak kebagian kita deh. Ya. Kalau nggak jadi musisi jadi pelawak aja nanti jadi bondresnya aja nanti. Oke. Jadi saya bersyukur barangkali juga teman-teman ada inisiatif untuk punya podcast di Karangasem karena ya kok dinamis kelihatannya gitu. Jadi hidup Karangasem. Mungkin saya tambahin Main di luar. Untuk kedepannya harapan saya mungkin kepada pedagang, pengunjung sama-sama menjaga KP ini terutama terkait sampahnya. Terkait sampahnya ya setelah berdagang atau pengunjung setelah menikmati makanan ya bareng-bareng kita sampahnya kita kumpulin buang pada tempatnya. Akhir Pekan bukan sebatas menghibur masyarakat datang ke sini. Bukan berharap masyarakat datang ke sini untuk berbelanja, termasuk juga menonton hiburan yang ada. Tapi panggung Karangasem Akhir Pekan ini juga bagaimana membangkitkan seni, tradisi dan budaya yang ada. Karena dari penampilan yang dilakukan sudah berjalan ini Gus Ode, bahwa animo baik sekolah, baik masyarakat pencinta seni sangat tinggi. Sama seperti dikatakan Liman Celos tadi. Untuk menjaganya ini ke depannya seperti apa Gus Ode? Agar mereka semakin terawat, penampilan mereka semakin bersemangat. Bagaimana ini untuk merawatnya Gus Ode? Oke. Jadi para penampil itu tentu Tidak pernah kita batasi apapun ditampilkan. Yang penting tidak membawa ujaran kebencian dan lain-lain, itu pertama. Nah jadi di KAP ini juga salah satu tempat untuk menjaring talent-talent yang nantinya akan kita tampilkan dalam ajang-ajang kegiatan seperti HUT Kota, Karangasem Festival dan kegiatan-kegiatan yang menampilkan kesenian-kesenian kebudayaan Karangasem. Jadi ajang seleksi di sini. ya ajang seleksi. Jadi itu juga salah satunya bikin mereka semangat untuk melakukan Iya. Tentunya Bupati dan Pak Wakil sangat Concern untuk itu.
mendukung untuk kreativitas anak muda. Ini sekolah-sekolah pun senang mereka bisa menampilkan binaan-binaan ekstranya, mereka ekstranya di sekolah. Mungkin saya bisa tambahin dikit. Sebenarnya di KAP ini penampilan mereka itu tidak diharuskan. Misalkan penari tidak diharuskan untuk sewa pakaian, untuk make up yang sampai sewa salon. Keinginan kami di awal itu sebenarnya cukup mungkin mereka pakai kebaya, selendang, ya udah nari menampilkan Kreativitasnya berarti ya, pakaiannya itu ya. ya. Tidak harus berpenampilan yang cuman kita pun tidak bisa melarang untuk mereka tampil maksimal. Kemarin ada kok peragaan busana yang dari sampah plastik itu. Rame itu ya. Bagus tuh. Jadi panggung kita panggung merdeka lah ya. Mau tampil apa yang penting tidak kebencian ya, tidak menyerang sara ya, politik praktis ya. Ya silakan atur sendiri. Demikian juga kalau teman-teman siapapun termasuk koplar ya punya ide-ide ya untuk menyempurnakan, kita terbuka banget ya dan sangat kita harapkan ya. Dari refleksi yang tadi kita obrolin Blinyoman, barangkali untuk 2026 dan ke depannya, apa yang mesti dilakukan di sini? Apakah cukup dengan tata UMKM-nya seperti ini, perlu dikeluarkan sepi-sepi sehingga tidak mengganggu? Apa kira-kira yang dilakukan untuk ke depannya? Iya. Ini akhirnya menjadi evaluasi langsung di tempat ya. Ini teman-teman OPD kan nonton terus nih sering ya, pola-pola OPD. Jadi mereka lihat-lihat sendiri. Akhirnya apa yang mereka gagas? Oh di sebelah selatan ya, sebelah selatan namanya itu ya. Oh sebelah selatan trotoar lagi deh. Ya, ditambahin trotoar lagi deh gitu ya. Kemudian di Wantilan tambahin lampu deh gitu ya. Jadi ngalir aja ya. Tidak kemudian kita sendiri yang mikirin gitu, tidak ya. Semua boleh mikir ya. Sekiranya kita mampu untuk eksekusi, kita eksekusi ya. Begitulah panggung Karangasem Akhir Pekan. Kemarin Paman ada rame di medsos kalau nggak salah ya. Setiap malam minggu, terutama musim hujan nih Paman. Yang tampil itu ada yang sampai basah kuyup Paman. Itu sempat viral di medsos Paman. Mungkin ada solusi Paman ke depannya seperti mau dibuatkan panggung permanen kah atau seperti apa atau nyewa permanen panggung hujan lah misalnya. Itu mungkin kita lempar nanti, bantu lempar ya ke publik ya. Aspirasinya seperti apa gitu ya. Karena kita merdeka saja ya. Jadi kita menguras pemikiran supaya ini ada ya. Setelah ada dan hidup, penyempurnaannya ayo kita miliki bersama ya. Yang Silakan dipikirkan sekarang adalah begini deh. Bagaimana Karangasem tanpa akhir pekan sekarang? Bagaimana kira-kira Gus? Kalau Karangasem akhir pekan menurut saya ya. Tanpa akhir kan berjalan tanpa akhir pekan gimana? Kayak donat nggak ada bolongnya. tidak sempurna itu. Bolongnya aja. Siap beli. Tidak cuma bolong. Mending godok tanpa pisang gitu. Jadi tidak Bisa dikutuk ya panitia. ya. Nah, mungkin kalau saya Karangasem tanpa KAP itu bagaikan ambulan tanpa wiwi. Kalau enggak. Mungkin Bapak Dilan mungkin ada Karangasem tanpa KAP. Bagaikan Tut Warta tanpa gundul. Jadi kalau Tut Warta pakai rambut gitu, aneh kan? Bukan koplar ya. Yang pasti seperti apa yang di awal bilang bahwa di Karangasem itu hari Sabtu dan Minggu tanpa kap belum sempurna. Minggu. Keluar ke kap. Istri gitu beli. Mungkin dia yang mau ke sini mungkin. Iya dong. Pancingannya gitu mungkin. Karena lengkap di KAP ini ya. Di malam minggunya kita
berwisata kuliner, besok paginya kita bakar karbo, olahraga di sini, CFD. Gitu. Makanan favorit di Karangasem akhir pekan ki apa? Salah satu lah. Kalau saya, Ji Sombi dulu. Minumannya ini. Oh gitu. Oh iya. ya sehat. Kita jerukin sama dari Beko. Ini murni dari air kelapa. Air kelapa. Kelapa muda ya. Sate rocker itu, bangker itu. Apa namanya? Sate metal itu ya? Sate metal itu. Oh, sate metal ya. Saya bakso. Ini juga ada timpat cantok deh, jangan silap. Tidak. Timpat cantok, beguling ada. Oh, ikan bakar, ayam bakar ada, komplit di sini deh. Komplit di sini. Jadi cari begulingnya nanti. Tes kriuk nanti. Wah, kriuk banget di sini. Kalau saya kopi pakas. Karena nggak pernah makan di malam hari, hanya ngopi. Bonus samsa di sana. Nih, kira-kira 2026 ini Linyaman, Gosode dan Gosombi 2026 nih Kak mau dibawa kemana? Apa stagnan cukup dengan keramaian ini? Apa akan ada juga sedikit membuat polesan-polesannya? Terutama di fasilitas. Ya. Dia kayak semacam Selain ada trotoar yang tadi disebut. selain trotoar lah. Panggung seperti apa nanti? Mau dibawa kemana 2026? Kan jalan kaki pegel juga, Bli. Iya. Ya mungkin 2026 ini polesannya seperti kata Pak Man tadi, Sambil jalan tidak ada yang terlalu khusus sambil jalan. Terus yang paling kita ingin mungkin sebentar lagi pulang dari sini kita beli gorengan lagi untuk duduk mikirin gimana caranya 2026 Untuk ini bahan debat nanti. sudah cup ini sudah bisa dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain. Itu target. Cadangan nih, Ji. Ya. Biar nggak ini takut ngambil nanti. Beli juga pernah dengar entah benar atau tidak itu loh bahwa Karangasem air pekan juga sudah mulai diadopsi dalam artian sudah ada daerah yang meniru. Bahkan informasinya Beleleng sudah mau studi banding untuk melihat ini. Apakah benar itu informasi yang saya dapatkan itu? kalau informasi itu memang informasi dari mulut ke mulut ya. Belum pernah sih kita lihat di media juga belum pernah. Komunikasi belum ada. Belum ada. Kalau sampai bisa menginspirasi kabupaten lain, Ya lumayan bangga juga kita karena kita pun mengadopsi apa yang ada di daerah lain gitu. Kalau ini karena diadopsi hal-hal yang positif kan ya fine-fine aja kita. Bagus itu gitu. Iya. Mungkin saja kalau ada di kabupaten lain ya, mungkin saja karena memang acara-acara model begini memang menarik kan ya. Bukan berarti kabupaten lain meniru kita ya. Lalu kita merasa lebih hebat, itu bukan begitu ya. Ya. Oh gampang aja bikin kayak gini ya. Barangkali ingin meniru membangkitkan UMKM dengan cara seperti ini kan gitu. Mungkin Bli dan Gus juga bertiga harapan ke depan itu seperti apa Bli? Terhadap CAP ini? Ada mungkin rencana-rencana yang belum tercapai istilahnya untuk CAP ini terutama. Saya dulu ya. Mungkin harapan pribadi saya sebagai warga Karangasem ya semua bisa berpartisipasi untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Karangasem dan kemajuan kreativitas pemuda di Karangasem. Contohnya pemerintah sudah ada perhatian juga sekarang. Ada sumbangan sound system untuk kita pakai setiap acara KAP ini. Dan kalau seperti ide gede tadi, itu bagus memang. Itu juga menjadi mimpi kita. Ada panggung-panggung kecil gitu. Panggung-panggung kecil, kreativitasnya kita ketika di panggung besar ada penampilan lain, ada di sudut timur dan sudut barat yang penampilan seni juga ataupun apapun komunitas-komunitas yang ada di Karangasem. Itu sebenarnya. CAP kan sudah berjalan sekian lama. Idealnya CAP ini seperti apa sih idealnya kalau bicara titik idealnya? Oke sekarang udah bagus itu loh. Idealnya sekali seperti apa sih CAP? Mungkin Bli Nyoman bisa menjelaskan ya. Kita sebetulnya
ingin seperti ini gitu. Ingin ramai itu. Ingin ramai ya. Kemudian imajinasi untuk gambaran mungkin model apa gedung film gitu, nggak deh gitu ya. Karena ini kan hiburan outdoor ya. Hiburan outdoor ya. Kalaupun sekali waktu hujan, ya itu romantika gitulah ya. Seninya di sana gitu. Kadang hujan jadi story bagus juga itu. Oh iya. Bagian dari romantika perjalanan. Gus Dodi lah ya. dari sisi anak muda, dari anak muda apa yang perlu dikembangkan lagi? Ya dari yang sudah berjalan ini Gus Dodi. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, yang saya bayangkan sebelumnya itu dan yang terjadi saat ini malah sudah melebihi dari ekspektasi kami. Segitu besar ya ruang kreativitas yang ada di Karangasem untuk anak muda deh ya. Iya, luar biasa nih. Ya tapi tetap Kopdar, masyarakat umum, mohon supportnya juga, ada masukan apa, silahkan. Iya. Segala sesuatu kan dinamis ya. Hari ini mungkin cukup sampai sini, nanti perkembangan ada lagi, ya kita sesuaikan dengan perkembangan itu ya. Zombie, untuk nilai transaksi ini kan katanya udah sampai miliaran ini, bener? Iya benar, dari baru launching di tanggal 5 Juli kemarin, rata-rata di angka 100 jutaan. 100 juta? Ada transaksi per sekali KAP. Per malam minggu? Iya, per malam minggu. Sampai minggu kemarin itu sudah 2,8 M perputaran keuangan. Awalnya berapa UMKM-nya? Awalnya sekitar 45 ya. Sekarang 45? sudah lebih dari 100. 100-an. Cepat perkembangannya 6 bulan ya. Dari sisi UMKM, apa sih kira-kira harapan yang paling realistis untuk KAP ini? Ya tetap berlanjut paling kali. Tetap berlanjut. UMKM ini sebenarnya sambilan dari mereka. Karena mereka sudah punya tempat usaha sendiri. Di sini hanya ajang promosi, tapi ternyata ajang promosi malahan bisa melebihi omset di ininya. Itu suatu bonus aja sih sebenarnya. Juga nganggur sini. Ya banyak. Oke, Liman. Terima kasih. Gus Zombie, Ya. terima kasih atas kehadirannya. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kami bersama kreator, termasuk juga inisiator pengungkap yang ada. Kesimpulannya, KAP bukan hanya sekedar membangun ruang kreativitas masyarakat, bukan sekedar membangkitkan UMKM untuk meraih rezeki, termasuk juga masyarakat mencari hiburan. KAP hadir bagaimana menjadi kolaborasi antara seni, antara UMKM, termasuk pengunjung yang ada di sini. Kami berharap KAP tetap berlanjut karena ruang besar ini akan selalu dinanti masyarakat Karangasem. Tetap di Koplar. Salam Koplar. Pelan. Thank you.